guys, welcome back to my voice. Oke, kali ini kita dalam konten pelor atau pengalaman horor. Dan narasumber kita saat ini ada Mas Ekos Nganjuk. Oke, siap. Dan katanya beliau ini mempunyai pengalaman horor. Iya. Betul ya? Betul sekali, Mas. Oh, terus itu perkiraan waktu kapan itu Mas itu? Pengalaman horor yang pernah di itu apa? Itu saya alami pada kurun waktu tahun 2008 sampai 2009. Berarti itu waktu apa? Kuliah? Pada waktu kuliah di Malang dulu. Oh, di Malang berarti ya, di asrama. Oh, di asrama di sebuah kampus di Malang. Ya. Oke, itu gimana ceritanya, Mas? Ceritanya gini, dulu kan saya pernah menyimak sebuah artikel atau mungkin ada teman-temanku kan ya ada yang hobi seperti itulah. Saya nggak percaya, teman-teman. Terus akhirnya apa? Sebentar, itu artikel apa itu, Mas Eko? Artikel tentang kayak itu loh, Mas, kayak doa-doa kejawen, doa-doa ajian-ajian. Biasanya kan itu viral, nek pengen melet kayak harus gini, rapalan gini berapa kali, ratus kali, gini-gini. Nah, aku nggak percaya. Nggak percaya kalau rapalan itu bisa buat melet gitu, Mas. Terus akhirnya rapalan kok gini tok cuma bisa melet seorang cewek. Seseorang terus cewek itu deket sama kita, ini kan nonsen gitu loh. Oh iya, terus zaman milenial gitu loh. Nah, oke. Akhirnya dari situ aku penasaran. Saya download, ada itu berupa file PDF gitu, Mas. Terus saya print kan. Terus saya rapalkan. Dan kebetulan satu asrama itu ada salah satu beberapa teman saya yang hafiz Quran, ya penghafal Quran lah ya. Oh, sebentar, itu tadi yang dirafalkan itu apa itu kalimatnya itu? Saya kurang begitu ingat benar. Seperti ajian seperti itu. Ajian. Kebetulan dulu saya ingat judulnya Semar Mesem sama Ajian Jaran Goyang. Itu memang kayak kalau dia judulnya itu memang dari zaman dulu itu kata-kata itu memang familiar dan terkenal di dunia ilmu pelet betul pemelet. Betul sekali ya. Oke. Terus gimana? Akhirnya singkat cerita tak ucapkan lah, istilahnya dirapalkan. Tapi dibaca berulang kali. Dan itu apa Mas Eko rapalkan tiap apa? Maksudnya dalam satu hari itu mungkin habis makan atau mau tidur itu dirapalkan seperti itu? Enggak. Jadi setelah saya print, spontanitas langsung saya pada waktu habis sholat maghrib. Terus? Tak baca gitu toh, terus sambil tiduran gitu, Mas, sambil tiduran gini. Terus salah satu temanku satu kamar itu ada yang komplain. Loh, Mas, Saman lagi baca apa toh? Baca apa itu kamu baca? Dimarahin. Itu yang Munir itu tadi? Ya, temanku yang namanya Munir. Dia kebetulan tahu lah mungkin hal-hal spiritual. Ya mungkin dia kan anu tuh, guys, apa tuh ya mendalami agama lebih parah lah ketimbang aku lah. Lebih ilmunya lebih tinggi mungkin seperti itu. Dia kan juga hafiz Quran. Dia kebetulan pada saat itu dia tuh memperkuat hafalannya gitu. Terus lihat aku baca itu, padahal bacaku nggak keras, cuma umi gitu, cuma lirik gitulah, lirik bergumam gitu. Tiba-tiba dia komplain kalau dia merasakan keanehan. Ya, dia bilang kalau bahwasanya di belakang itu ada sosok bayangan hitam yang besar, katanya gitu. Waktu di kamar asrama itu ya? Di kamar gitu. Terus akhirnya aku nggak percaya toh. Akhirnya tak lihat nih. Rasanya kayak ini. Yo kayak malah bayanganku dewe. Enggak. Dia menekan. Lihatin pelan-pelan. Akhirnya kayak sama-sama lewat gitu. Ya besar, bayangan hitam. Besar. Gemuk gitu, guys. Gemuk besar gitu. Tingginya seberapa? Seginilah. Terus kan itu kan saya tidur di kamar tingkat toh, Mas. Kamar tingkat, jadi kayak aneh ya. Bono kok duduk bayanganku ya. Terus bono aku merinding, guys. Merinding, stop. Aku nyetop bacaan itu stop. Tiba-tiba udah selesai. Fenomena itu hilang sendirinya. Terus saya diwanti-wanti sama temanku itu, wis jangan kamu ulangi lagi, itu bacaan yang kurang bagus, katanya gitu. Enggak, maksudnya dia enggak jelasin apa itu gini-gini, enggak. Soalnya kan dia kan tinggalnya di Lombok, dia nggak tahu bahasa Jawa tuh, Mas. Jadi nggak mudeng gitu, cuma
dia merasakan keanehan kalau membaca itu nanti akan mendatangkan sesuatu yang buruk gitu ya. buruk katanya gitu. Oh, seperti itu. Dan terbukti adanya bayangan hitam besar itu tadi. Dan saya juga merasakan merinding juga. Aku jadi merinding juga guys itu ini, guys. Oke. Wah, terus akhirnya stop sampai di situ. Bacaan rapalan itu tadi. Ya. Terus aku penasaran lagi sebenarnya. Aku rada bandel guys. Oh gitu, masih penasaran lagi. Bacaan kedua yaitu Semar Mesem. Baca lagi. Semar Mesem lagi itu juga pelet juga ya ternyata. Ya itu salah satu jenis rapalan pelet juga. Terus? Ya ini aku berawal dari iseng-iseng aja lah, pengen membuktikan bahwa ini hoax apa enggak gitu loh. Tanpa ada pembimbing guru segala macam, nggak ada penasihat segala macam. Pokoknya ya murni secara keilmuan. Yang penasaran lah. Dari internet lagi. Dari internet lah. Terus gimana? Tak baca gitu Semar Mesem, ada itu kok di internet banyak beredar itu. Semono tak baca gitu. Fenomena yang kedua beda lagi. Tapi di sini kejadian fenomena itu nggak langsung spontanitas. Tak baca, udah tak tutup. Terus gini, aku di atas tuh habis itu aku buka yes, kayak apa ya, buka buku lah gitu, buka buku. Terus temanku tiba-tiba itu kayak dia Munir itu. Dia tuh fokus kayak dari pantulan cermin. Jadi di kamarku itu ada cermin besar gitu. Seukuran 1x2 meter lah. Dia lah pokoknya gede buat ngaca gitu. Terus di depan kaca tuh ada lemari. Ada lemari Mas. Lemari itu mungkin tingginya sekitar 1,5 meter lah, nggak tinggi-tinggi banget segini lah. Biasanya naruh barang, tas di situ, baju di situ. Nah, pas pada waktu itu Munir nggak langsung cerita kejadian itu ngapain, nggak. Setelah itu pas pada waktu aku makan bareng sama dia di kantin, dia cerita bahwasanya kamu tahu nggak, tadi loh aku melihat ada sesuatu, habis kamu nggak tahu ngapain. Padahal itu Mas Eko habis baca itu tadi rapalan itu Semar Mesem itu tadi. Padahal cuma sekali bacanya. Sekali. Terus habis itu dia merasakan kok ini ada kaitannya dengan kamu, dia langsung to point gitu. Aku langsung kaget gitu. Ngapain? Enggak, pasti kamu baca sesuatu lagi deh pokoknya. Terus saya tuh beda. Ketika yang dilihat Mas Munir ini beda lagi guys. Dia melihat sosok ada sosok anak kecil perempuan, bajunya itu serba putih lah. Tapi pakai kayak rok gitu, rok sama kemeja putih gitu polos. Wajahnya pucat, warnanya abu-abu, keripannya besar katanya. Terus dia tuh dikepang rambutnya dikepang, dan rambutnya itu melebihi dari postur tubuhnya. Berarti panjang, besar panjang. Dan itu katanya gak gimbal gitu loh. Terus dia sambil duduk di lemari sambil kakinya tuh goyang-goyangan gini Mas, sambil senyum-senyum gini. Itu kejadian itu dia tahu pas pasca azan maghrib. Merinding aku. Pasca azan maghrib. Jadi kan di situ kan apa tuh kan asrama toh, kan berjamaah gitu lah, teman-teman nggak mau ke masjid, akhirnya di kamar sendiri gitu. Melihat fenomena itu, terus yang merasakan dari ke-6 temanku satu kamar itu cuma Mas Munir itu aja yang tahu. Jadi yang melihat penampakan seperti itu cuma satu orang itu saja. Wah, terus gimana? Terus reaksi ini Mas Eko gimana setelah bilangin itu ya agak pas kembali ke kamar ya udah ngecek gitu. Tak berani pantulan. Gak enak sih. Belum ya enggak agak acara antara percaya ya enggak percaya gitu loh Mas. Bisa yo Mas Munir sampai dulu apa enggak? Itu fenomena yang kedua. Dan yang ketiga ini masih ada lagi. Itu tetap di kampus itu? Ya di kampus itu dan di kamar itu juga. Pada waktu itu teman-temanku itu pulang kampung. Ada yang pulang kampung, ada yang kursus bahasa Inggris di Pare. Kan biasanya kalau bulan semester kan teman-teman biasanya sering mengasah skill gitu loh teman-teman ya. Nah ketika itu aku stay di situ sendirian teman-teman. Di asrama. Beli nasi pecel, tak bungkus, terus tak makan di atas kasur di tempat tidur yang tingkat itu, di atas sendiri. Nggak bacain apa-apa ya, cuma pokoknya pikiran fokus sama makan gitu kan. Tiba-tiba kayak ada bayangan kayak sarung gitu loncat seret ke bawah tempat tidur yang di bawah serep gitu tok. Sepintas gini. Maksudnya tak cek gitu. Ada suara.
padahal hitam kayak sarung terbang gitu. Terbang serup gitu. Langsung guys, aku turun dari situ terus pindah kamar, nyari temen buat makan ngobrol. Tapi yang dirasakan pada waktu itu di dalam kamar itu gimana? Waktu merinding atau auranya itu jadi cekam atau sebelumnya nggak ada merasakan apa-apa sih. Tapi habis pasca itu loh, seret langsung nggak enak, pokoknya nggak enak juga merinding, pokoknya hawanya nggak enak gitu loh mas. Terus lampunya kan biasanya ada kayak neon atau putih tuh, untuk meredup. Jadi meredup. Untuk meredup sitik itu. Langsung iki ngopo aku ngono terus bono. Wes akhirnya ya wes keluar kamar, tutup kamar, akhirnya nyari teman yang nggak pulang kampung, akhirnya ya join di situ. Itu wes akhirnya tidur sama teman-teman itu, wes pokoknya ngobrol entah tidur atau begadang, pokoknya nimbrung bareng lah gitu sih. Tapi setelah itu ya tetap aku bangga, saya itu tetap tinggal di kamar itu juga sih. Habis itu nggak ada fenomena apa-apa ya, cuma itu mungkin efek apa itu dulu gitu yang rapal-rapal itu. Jadi gini, kalau saya mau menyimpulkan ini pendapat pribadi saya, ketika kita merapalkan katakanlah itu doa kejayaan atau apa, itu nanti ada yang efeknya langsung terjadi, atau mungkin efeknya beberapa hari baru terjadi, seperti itu. Jadi nggak ada jedanya, mungkin ada yang langsung, ada yang nggak langsung gitu. Yang saya ngerasakan seperti itu guys. Seperti itu guys. Terus terang merinding banget aku dengar ceritanya. Dan itu real. Terus benar. Kalau nggak percaya jalan wes, coba coba sendiri di rumah. Kalau nggak percaya. Tapi dengan niat itu tadi, niatnya harus, ya, pokoknya pengen buktikan gitu, buktikan. Kalau bisa janganlah Mas Eko, mengerikan banget aku dengar ceritanya aja udah nggak enak nih badan rasanya, merinding syahdu gimana. Tapi kalau pada waktu itu kan aku ngafalkan kayak juz sama gitu, juz 30 ketika baca Al-Quran hingga hawa itu jadi adem, aku merasakan itu. Jadi setelah ada fenomena seperti itu, besoknya ganti baca. Aku baca Yasin, kadang kan satu hari tak baca untuk menetralisir ya. Itu langsung berubah auranya guys, berubah kamar itu. Entah kenapa. Terus ada temanku yang di bawah itu sering melafalkan sholawat Nabi. Itu juga hawanya, kasurnya teman-teman itu beda sama kasur-kasur yang lain. Ketika pas aku nempati kasur, rasanya sejuk loh, aneh, sejuk banget. Terus aku bilang nama Citra toh, Citra itu cewek apa cowok? Cowok. Oh cowok. Citra Rizky Abadi sekarang jadi dosen di Universitas Pontianak nggak salah. Terus mana? Cit, kok anu Cit, kok adem. Aku sering membaca sholawat. Terus aku diwejani sama dia, kan dulu dia pernah mondok di salah satu pondok pesantren di Kediri. Biasanya bacaan yang menyejukkan, yang corong positif lah. Itu ya sholawat Nabi gitu. Wes. Oke guys, jadi itulah sebagian dari pengalaman horor dari Mas Eko Nganjuk. Jadi sekalian yang penting kita saling menghormati lah ya, antara kita dengan mungkin penghuni di alam lain. Jadi yang kuasa itu menciptakan makhluk lain itu pasti ada lah ya mungkin karena kita nggak bisa melihat, tapi paling nggak kita harus saling menghormati antara kita dengan mereka. Betul sekali. Betul ya. Jadi cukup sampai di sini saja mungkin, seperti itu Mas Eko. Iya, siap. Jangan lupa like, subscribe dan share. Betul. Konten ini membuat saya merinding kali ini. Terima kasih Mas Eko. Oke. Sudah membuat aku merinding syahdu. Iya. Wah, jadi sarankan buat kalian, mungkin ada narasumber lain yang kalian sarankan, tapi yang dekat-dekat sini aja akan saya undang ke konten kita. podcast tentang pelor alias pengalaman horor. Wis merinding terus terang. Jadi karena ini malam Jumat juga, malam-malam, jadi cukup sampai di sini saja lah. Betul. Konten kali ini. Sekali lagi jangan lupa di-share, di-like dan di-subscribe. Betul guys. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Oke. Bye-bye. Caught in the crossfire.